Halo sahabat Kompas TV, apa kabar? Sudah waktunya kita untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa ya untuk subscribe dulu YouTube channelnya Kompas TV. Kita awali berita pertama hari ini sahabat Kompas TV dari persoalan pemalakan terhadap sopir truk di Pelabuhan Tanjung Priuk. Polisi berhasil menangkap koordinator pungli pada sopir truk di Tanjung Priuk. Gerak cepat polisi ini tak lama setelah Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membereskan preman di Tanjung Priuk. Pak Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Usai mendengar curhat para pengemudi truk kontainer di Tanjung Priok, Presiden Joko Widodo telah meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membereskan para preman. Polres Tanjung Priok, Jakarta Utara telah menangkap satu lagi tersangka kasus pungli dan pemalakan sopir truk di dermaga JICT Tanjung Priok. Satu pelaku yang baru ditangkap merupakan koordinator tim pungutan liar atas nama Ahmad Zainul Arifin. Polisi menyita barang bukti uang tunai Rp600.000 dan sepatu bola senilai Rp2,7 juta. Adapun tersangka ditangkap pada Jumat 11 Juni malam. Dengan demikian, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah menangkap 8 pelaku terkait pungli di JICT. Dia adalah supervisor, pengawas dari para operator kren. Tetapi dia juga hasil pemeriksaan dia mengetahui adanya pungutan-pungutan tersebut dan dia mendapat bagian. Ya. Untuk nominal berapa sih Pak yang bervariasi. Apabila 5.000 ditolak oleh para pelaku, maka dari pengemudi truk menunjukkan uang yang lebih besar lagi, 10.000 maupun 20.000. Dari hasil pengungkapan 8 pelaku ini total sudah hampir 2 juta yang kita sita uang dari para pelaku. Sudah cukup lama dan tentunya para pelaku pungli ini berubah-ubah modus pada saat kami melakukan penegakan hukum. Sejak bertahun-tahun lalu sudah kita lakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pungli ini. Mereka berubah-ubah modus, dan modus yang kami temukan terakhir ini berada di ujung dermaga JICT. Jadi lokasinya masuk ke dalam sekitar 2 km sehingga sudah ada layar-layar. Apabila dulu dilakukan di pintu masuk, di gate, tetapi saat ini berada di lokasi bongkar muat kontainer yang berada lebih masuk ke dalam lagi di JICT. Kita ke berita selanjutnya yang datang dari kabar duka meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, Sulawesi Utara. Kematiannya ini dinilai janggal hingga dikaitkan dengan surat penolakan pembangunan tambang emas. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Helmut Hontong, meninggal dunia dalam penerbangan pesawat rute Denpasar menuju Makassar pada Rabu 9 Juni. Wakil Bupati Sangihe, Helmut Hontong, sempat memerlukan penanganan medis. Helmut dinyatakan sudah meninggal usai dijemput di bandara. Kematiannya pun dikaitkan dengan surat penolakan tambang emas. Helmut diketahui sempat mengirim surat pembatalan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Surat itu disebut dikirim atas inisiatif pribadi Helmut. Keluarga mengaku ikhlas atas kepergian Helmut Hontong. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM meminta kepolisian turun tangan mengusut kematian Wakil Bupati Sangihe, Helmut Hontong. Polisi mengingatkan jangan sampai kematian Wakil Bupati Sangihe dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. Polisi juga mengungkap bahwa Helmut sebelumnya memang memiliki riwayat sakit. Jelaskan bahwa memang beliau almarhum ya Pak Helmut Hontong, sarjana ekonomi, memang punya riwayat penyakit, ya, memang punya riwayat penyakit, dan hal ini juga dari medis juga sudah ada datanya, ada riwayat penyakit beliau, ya. Dan yang tahu persis secara medis
ya bapak-bapak ini ahli-ahlinya gitu kan. Kita ke berita yang terakhir hari ini ya Sobat Kompas TV, ada dari Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat yang hadir secara virtual di Pesta Kesenian Bali ke-43. Presiden Jokowi ini yakin jika ekonomi Bali akan bangkit dan meyakinkan dunia Bali aman untuk wisata. Presiden Jokowi membuka Pesta Kesenian Bali ke-43. Presiden mengapresiasi dalam tekanan pandemi yang sangat berat, kreativitas dan produktivitas masyarakat Bali tetap tumbuh. Jokowi menegaskan kunci utama dari pemulihan ekonomi Bali ialah kemampuan dalam menangani pandemi dengan cara disiplin terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi. Untuk itu, Presiden Jokowi juga meminta semua pihak memastikan Bali adalah destinasi wisata yang aman. Presiden berpesan bahwa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di desa adat cukup efektif untuk menurunkan angka penularan COVID di Provinsi Bali. Nah, Sobat Kompas TV, itu tadi Top 3 News hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe YouTube channelnya Kompas TV. Kalau sudah, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan dan juga selalu gunakan masker serta jaga jarak saat Anda berada di luar. Sampai jumpa.